Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reginia Putri Maharani dengan NPM 211506104. Di sini saya akan membuat sebuah topologi dari lab use ping and trace route to test network connectivity. Nah, di sini pada lab ini nanti kita akan mencoba untuk menguji topologi apakah berhasil dan dapat digunakan untuk menggunakan perintah ping dan test route. Nah, di sini dalam paket tracer ini sudah saya siapkan beberapa device untuk membuat topologinya. Maka dari itu kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan kabel copper straight. Nah, di sini pada VCA menggunakan fast Ethernet 0 dihubungkan ke S1 dengan fast Ethernet 0/6. Lalu dari S1 itu fast Ethernet 0/5 ke Giga 0001. Lalu dari R1 ke Giga 00, Giga 00, lalu dari ISP ke eksternal itu Giga 001 ke pas internet 0. Sudah? Maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada IP yang sesuai dengan address table ini. Nah, yang pertama kita akan memberikan IP pada VCA terlebih dahulu. Kita ke desktop, lalu ke IP configure. Lalu kita memberikan IP 4 addressnya yaitu 192.168.1.10. Nah, lalu depan gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk IP versi 6-nya dapat kita lihat di sini, kita kopikan saja untuk IP versi 6-nya dengan /64. Lalu depan gateway-nya. Jika sudah, kita close terlebih dahulu, kita masukkan ke eksternal, kita masukkan ke IP eksternal, kita buka kembali ya IP configure, lalu kita dapat kita lihat di sini IP address-nya itu 209.165.200.226. Max-nya itu kita tambahkan 224. Lalu default gateway-nya 209.165.200.225. Lalu untuk IP 6 address-nya dapat kita kopikan di sini. Dengan /64. Lalu default gateway-nya. Jika sudah, kita close. Lalu selanjutnya kita akan inisialisasi konfigur untuk switch 1. Kenapa perlu adanya konfigur itu? Supaya kita bisa memasukkan IP versi 6-nya. Nah, kita masuk dulu. Lalu kita enable. Lalu konfigur terminal. Nah, selanjutnya kita kopikan STM FreeVar ini. Lalu selanjutnya kita end. Kita reload. Yes. Nah, kita close dulu. Lalu selanjutnya itu kita masukkan ke R1 atau router. Nah, kita masuk ke CLI-nya. Kita enable dulu. Lalu configure terminal. Nah, selanjutnya itu setelah configure terminal ini kita masukkan no IP domain lookup.
itu digunakan untuk menonaktifkan. Lalu kita masukkan dulu. Selanjutnya yaitu kita masukkan IP 6 unicast routing. Nah, pada penggunaan IP 6 unicast routing ini digunakan eh, untuk root pada router, tapi penggunaan IP 6 ini kalau tidak dikasih ini maka dia tidak akan meneruskan paket data ke network lainnya. Maka selanjutnya kita masukkan interface giga 0/0/0 ini. Nah, untuk memberikan IP address dengan format IP address dan submaxnya yang diinginkan, maka selanjutnya kita bisa memasukkan IP address ini. Lalu kemudian kita masukkan IP 6 addressnya. Lalu kita akan memberikan link lokalnya. Lalu selanjutnya yaitu eh, kita memberikan atau mengaktifkan NAT-nya. Selanjutnya kita no shutdown. Lalu kemudian jika sudah aktif kita exit. Nah, kemudian kita masuk kembali ke interface Giga 001. Kita kopikan. Jika sudah, kita masukkan IP address-nya. Lalu kita masukkan IP address yang versi 6 ini. Kemudian kita ke IP address link lokal, memberikan lokalnya. Lalu selanjutnya mengaktifkan NAT-nya, tapi ini berbeda, dia inside. Lalu kita shutdown dan sudah aktif, maka kita selanjutnya ke IP root. Ini kita akan memberikan root pada router yang berarti network default-nya karena menggunakan 00 ke 64.100.01 ini. Nah, karena dia berada di port G00, lalu ke lalu kita selanjutnya kita masukkan IP 6-nya. Lalu selanjutnya kita akan masukkan access list. Nah, untuk access list ini gunanya untuk membuat atau mengaktifkan NAT-nya. Maka kita kopikan access list ini. Selanjutnya kita mengaktifkan NAT-nya. Kemudian kita simpan, exit, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke ISP. CLI. Kita enable terlebih dahulu.
Lalu kita configure terminal. Lalu kita beri nama ISP. Lalu kemudian kita masukkan ke no IP domain lookup. Lalu kemudian kita masukkan ke IP unique cache routing. Ini supaya bisa masuk ke IP versi 6. Lalu kemudian kita masuk ke interface Giga 00. Lalu masukkan ke IP versi 4-nya terlebih dahulu. Lalu ke IP versi 6. Kemudian memberikan link lokalnya. Lalu kita mengaktifkan shutdown. Jika sudah, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface yang lain, yaitu interface Giga 00. Sama saja tahapannya seperti yang tadi. Nah, Giga exit. Kita masuk dulu ke interface Giga 001. Lalu masukkan ke IP address ini. Lalu ke IP versi 6. Kemudian masukkan ke link lokalnya. Lalu mengaktifkan no shutdown. Nah, kemudian kita masukkan IP root. Lalu masukkan IP root versi 6-nya. Lalu exit. Dan kita save. Jika sudah, maka selanjutnya kita masukkan ke S1. Nah, S1. Jika sudah, kita enable. Lalu configure terminal. Lalu kita beri nama dulu. 1. Lalu kemudian kita menonaktifkan no IP domain. Lalu selanjutnya masukkan ke interface VLAN 1. Lalu kita mendefine VLAN 1 ini dengan IP address agar interface-nya itu bisa ke IP address. Kopikan, lalu selanjutnya kita masukkan ke IP versi 6.
Kemudian kita mengaktifkan link lokalnya. Lalu kita no shutdown. Lalu exit. Lalu exit. Kemudian kita coba IP default gateway-nya. Lalu kita save dulu. Oke. Maka selanjutnya kita masuk ke router 1. Kita masukkan ke router 1. Nah, selanjutnya kita ini akan memberikan nama-nama dari host, maka kita configure terminal dulu. Lalu selanjutnya kita masukkan IP host eksternal ini. IP host eksternal. Lalu kemudian yang versi 6-nya. Nah, IP versi 6 ini diperlukan pada saat melakukan ping, maka kita tidak perlu memasukkan angkanya, tapi kita mengingat namanya saja. Jadi selanjutnya kita masukkan ISP versi 4-nya. Lalu versi 6. Versi 6 versi 6. Lalu IP host R1-nya. Versi S1. Jika sudah, maka kita end dan save terlebih dahulu. Oke, jika sudah, selanjutnya yaitu kita mencoba ngeping dari PCA. Command prompt. Lalu coba kita ping. Nah, ini sudah reply, sudah berhasil. Lalu kita coba mengeping dari default gateway-nya. Nah, ping juga berhasil, dapat dilihat pingnya. Lalu selanjutnya kita coba extend ping. Nah, dapat dilihat yang muncul tidak sama seperti yang ada di Lives, mungkin dikarenakan
sesuai dengan paket tracer yang digunakan, maka mungkin yang saya pakai ini kurang memadai sehingga tidak muncul seperti yang ada di Labs nih. Maka yang muncul hanya N-1, N-N, NP, dan NT. Nah, selanjutnya coba kita ping ke NT, ke ping ke min T. Coba kita ping ke min T, invalid. Nah, eh, valid karena tadi kurang minnya. Nah, kita tambahkan min. Nah, kita coba lagi. Kita tunggu request timeout. Nah, ini baru muncul reply-nya. Mungkin tadi karena awal maka ada request timeout-nya, maka sekarang sudah terdapat reply-nya. Nah, pada ping minte ini reply-nya akan muncul secara terus-menerus atau dia akan melakukan looping. Nah, sebanyak-banyaknya sampai kita berhentikannya secara paksa yaitu dengan Ctrl C. Nah, maka jika sudah di Ctrl C, maka dia akan berhenti secara terpaksa. Maka selanjutnya kita akan mencoba ngeping ke R1. Kita close dulu. Nah, itu kita coba ping. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk ngeping di R1. Nah, bentar kita enable dulu. Configure. Lalu coba kita ping. Coba kita ping. Nah, ini persentasenya 5/5 berarti sukses. Lalu selanjutnya kita ping lagi. Hmm, Lalu kita ping aja. IP-nya itu V6. Lalu targetnya itu copy. Nah, dapat dilihat di sini target IP-nya sudah kita masukkan, maka repeat count-nya 5, maka suksesnya 5. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di Labs. Nah, kemudian kita coba lagi, kita ping, tetapi eh, repeat account-nya kita rubah. Ping IP, lalu targetnya.
Lalu kita isi 10. Nah, maka dapat dilihat suksesnya itu 10. Nah, kemudian kita ke threshold. Nah, di sini kita ke comment from PCA dulu. Nah, comment from, lalu kita langsung kopikan saja. Lalu sudah kita copy paste, maka sudah muncul seperti ini. Sudah sama seperti di sini. Lalu kemudian kita coba tes kopikan lagi ini. Nah, ini tidak sama di sini, mungkin dikarenakan uh, sesuai dengan yang tadi, karena device-nya atau packet tracer-nya tidak memadai. Lalu selanjutnya itu kita coba track min D. Kita coba min D, kita enter invalid. Uh, hmm, ini invalid karena memang uh, tadi kan tidak muncul, jadi dia seharusnya sih kita coba lagi, kita tambahkan min, lalu kita enter, tetap invalid. Nah, maka di sini kita close saja, kita ke R1, kita coba tes root, lalu ini sudah muncul 64.100.0.129 itu sama seperti di sini. Lalu kita coba yang kedua. Kita kopikan. Nah, sudah. Jika sudah tampil semua, kita close, kita ke switch 1. Nah, kita coba di switch 1. Ini kita tes root. Paste. Nah, berhasil. Sama seperti tampilannya di labs. Lalu kita masukkan yang kedua. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah, selanjutnya itu kita akan menjawab pertanyaan, tapi yang ini eh, sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi tidak perlu kita ulang. Maka selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di sini. Nah, ini kita close saja terlebih dahulu. Lalu untuk pertanyaan nomor 1 itu
Apa sih yang menyebabkan ping itu gagal? Itu dikarenakan firewall dari PC-nya atau device-nya sendiri, lalu akses disconnect-nya, lalu routing issue, interface-nya down, dan network-nya delay. Lalu untuk nomor dua, jika melakukan ping dengan jarak jauh, apa yang akan dimunculkan? Nah, maka pesan yang tertampil atau yang akan muncul itu adalah request timeout atau respon yang tidak ada dari perangkatnya. Lalu nomor tiga itu ping ke alamat jaringan manapun di topologi. eh, Nah, maka dari ping ke alamat manapun itu yang muncul adalah kalimat destination host enclonable. Lalu, what is the IP versi 4.ll value? Set the Windows itu, maka untuk Windows-nya itu set the TTL value itu 128 dan Cisco device-nya itu 255. Sedangkan untuk nomor 5 itu Windows set TTL-nya itu 128 dan Cisco-nya itu 64. Maka kemudian kita akan lanjut ke labs yang kedua. Baik, selanjutnya pada labs yang kedua ini hampir sama saja dengan pada labs yang pertama. Pada labs yang kedua ini membahas mengenai design and book a small network. Nah, pada labs kedua ini device-nya hampir sama tapi jumlahnya berbeda. Nah, di sini pada paket tracer ini device-nya sudah siapkan, maka sekarang kita akan menyambungkan kabelnya. Nah, kita akan menggunakan copper strike yaitu dari switch ke router itu dengan giga internet 0/1 ke giga internet 0/0/0. Lalu dari switch ke PC 1. Nah, itu dari giga internet 0/2 ke fast internet 0. Lalu selanjutnya dari router ke switch yang kedua. Nah, itu menggunakan giga internet 0/0/1 dengan ke switch-nya itu giga internet 0/1. Nah, selanjutnya yaitu dari switch ke PC itu menggunakan giga internet 0/2 ke fast internet 0. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kabel konsol dari PC ke router. Nah, RS232 ini kita sambungkan ke router yaitu ke konsol. Konsol itu sendiri digunakan untuk mengkonfigurasi atau meremote perangkat routernya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan IP address pada PC satu terlebih dahulu. Di sini kita akan ke desktop lalu ke IP configure. Nah, di sini IP 4 addressnya yaitu 192.168.1.1.10. Lalu submaxnya itu 224. Nah, lalu default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, lalu lanjut kita ke IP 6-nya. Kita kopikan di sini. Lalu kita taruh. Nah, ini slash-nya 64. Lalu default gateway-nya kita kopikan. Jika sudah, selanjutnya kita ke PC yang kedua. Lalu kita ke IP configure lagi. Nah, ini IP 4 address-nya yaitu 192.168.1.40. Nah, untuk submax-nya itu 255, 255, 254. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.33. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan ke IP 6. Address-nya kita kopikan di sini.
lalu slash-nya 64. Dengan dompet gateway-nya kita kopikan. Kita kopikan. Jika sudah, kita close. Kemudian kita akan masuk ke terminal dari PC. Kita masuk ke terminal, kita klik OK. Nah, lalu kita enable terlebih dahulu. Lalu kita ke configure terminal. Lalu kemudian kita beri nama cap RTR, lalu kita tuliskan hostname. Cap RTR. Lalu kemudian kita masukkan no IP domain lookup. Kemudian lalu ke IP6 unicast routing. Routing. Kemudian ke interface. Ke interface giga 0, 0/0. Lalu kemudian kita masukkan IP address dan submax-nya. Lalu kemudian kita masukkan IP address versi 6-nya. Kemudian kita akan memasukkan link lokalnya. Selanjutnya kita mengaktifkan no shutdown. Kemudian kita akan masukkan ke interface lain, yaitu ke interface giga 0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kemudian IP versi 6-nya. Kemudian kita akan memasukkan link lokalnya. Dan no shutdown. Kemudian kita langsung saja ke enable secret class. Kemudian kita akan masukkan ke link console 0. Kemudian password Cisco. Password Cisco. Password Cisco. Nah, kemudian kita login, lalu exit. Kemudian kita akan memasukkan line VT04. Dengan password yang sama, yaitu passwordnya Cisco. Lalu login. Dan exit kembali. Lalu kita memasukkan encryption-nya, maka kita akan masukkan service password encryption. Lalu kita akan memasukkan banner MOTD-nya.
Nah, jika sudah, sekarang kita ke konfigur switch satunya, ke CLI-nya. Nah, ke switch 1 kita enable dulu, lalu konfigur terminal, lalu selanjutnya kita eh, memberi nama yaitu hostname chak SW1. Nah, sebelumnya kita ke SDM triple dual port dulu, paste, lalu kita end, dan kita reload. Nah, yes. Nah, jika sudah kita close, kita ke switch yang kedua dulu. Kita masuk ke CLI-nya. Lalu kita enable configure terminal. Lalu hostname cat SW2. Nah, jika sudah, kita masukkan SDM triple dual lagi di switch yang kedua ini. Lalu end dan reload. Yes. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke switch 1. Nah, ke switch 1, kita enable secret. Kita enable secret class. Kita kita enable dulu. Lalu configure. Lalu kemudian kita enable secret class. Nah, lalu kemudian kita masukkan line console. Nah, kemudian masukkan password. Passwordnya Cisco. Kemudian login. Exit. Lalu masukkan line VT04. Lalu kemudian kembali masukkan password Cisco, login, lalu exit. Lalu kemudian kita masukkan encryption-nya lagi, yaitu memasukkan service passwordnya. Lalu kemudian memasukkan banner MOTD. Lalu selanjutnya yaitu kita memasukkan VLAN, yaitu dengan memasukkan VLAN 1. Nah, kemudian kita akan masukkan IP address dan submax-nya dari IP address 4. IP address 255 0. Nah, jadi IP address 192
168 1.20 spasi 255 255 255 224. Nah, selanjutnya kita akan masukkan IP address versi 6-nya. Lalu kemudian link lokalnya. Selanjutnya kita akan menaktifkan Node Shutdown. Selanjutnya yaitu kita akan masukkan Docker Gateway-nya. Lalu selanjutnya mengaktifkan domain lookup. Lalu exit. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Nah, switch yang kedua ini sekarang kita enable dulu. Lalu kita masuk ke enable secret class. Kemudian masukkan banner MOTD-nya. Lalu line console. Sol 0. Lalu passwordnya Cisco. Kemudian login. Dan exit. Kemudian kita memasukkan line VT 0. Kemudian passwordnya Cisco. Dan kemudian login dan exit. Nah, selanjutnya maka dari itu kita memasukkan encryption-nya, maka sekarang kita masukkan service password encryption. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masukkan interface VLAN-nya, maka di sini kita akan masukkan interface VLAN 1. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan IP address IP 4-nya, yaitu IP address dan submax-nya. Lalu selanjutnya ke IP 6 ke IP 6-nya yaitu IP address-nya. Lalu selanjutnya ke link lokalnya kita masukkan. Link lokal dan link lokal. Oh, link lokal. Lalu selanjutnya no shutdown. Kemudian exit. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa memasukkan IP default-nya. Dan exit. Nah, jika sudah, selanjutnya kita mencoba untuk mengeping dari PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ping terlebih dahulu
ping ke 192, 16. Maaf, tadi terputus. Eh, kita ping 192, 168 titik 1,33. Lalu kita lihat, nah ini kita berhasil mengepingnya karena terdapat reply-reply-nya. Lalu selanjutnya kita dapat mengeping ke ping 192, 168, 1,62. Nah, dapat dilihat, kita tunggu terlebih dahulu. Request timeout karena di awalnya saja, lalu di sini kita berhasil mereplaynya, berarti sudah berhasil di ping. Nah, selanjutnya kita uh, mengeping ke satu ke IP address IP address 6 dari uh, satu. Nah, di sini kita dapat berhasil mengepingnya pula. Lalu kemudian kita coba ping ke 21 DB 8 chat D. Kita tunggu request timeout. Nah, dapat dilihat di sini request timeout itu dikarenakan untuk IP versi 6-nya tadi itu nggak dikasih default gateway-nya. Jadi nggak bisa. Nah, selanjutnya maka kita uh, ngeping ke kita ping tuh, DB8 ajar D. Nah, nah, di sini kita berhasil mengepingnya. Lalu dapat dilihat di reply-nya semua di sini berhasil di ping, sedangkan yang ini tadi tidak, ya karena tadi dompet gateway-nya belum dimasukkan. Lalu selanjutnya kita ke visi yang kedua untuk mengeping. Kita di sini akan ping 192, 168, 1,1. Nah, dapat dilihat di sini terdapat reply, berarti kita berhasil mengepingnya. Lalu selanjutnya itu kita ping ke 192, 168, 1,20. Nah, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, hanya di sini pada yang ping yang kedua ini yang berhasil 2, yang gagal 2. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengeping lagi ke 21 DB8 aja 1. Nah, di sini kita berhasil mengepingnya. Lalu berikutnya kita ke ping 2001
di open chest Nah, di sini berhasil kita ping. Lalu selanjutnya kita coba memeset dari PC 1 ke switch. Lalu konsolnya dapat dilihat sukses. Lalu kemudian dari PC ke sini sukses. Dari PC 2 ke switch 2 sukses. Lalu dari router ke switch sukses. Lalu dari PC ke PC sukses. Nah, selanjutnya itu kita coba masuk ke router terlebih dahulu. Lalu passwordnya Cisco. Lalu enable. Kemudian Cisco. Enable yaitu passwordnya itu Cisco. Kita masukkan yaitu password tadi Cisco. Nah, lalu kita lalu kita masukkan ARP. Nah, ini dapat dilihat ini IP address-nya yang kita gunakan tadi selama kita untuk ping. Lalu selanjutnya yang terdapat interface-nya. Lalu selanjutnya kita akan show interface giga 0/0/0. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat addressnya, lalu dapat dilihat di sini juga beberapa hal yang lain seperti ini timeout-nya, inputnya. Lalu selanjutnya kita masukkan show IP route. Nah, ini dapat kita lihat di sini terdapat IP address yang connected atau connect. Lalu di sini terdapat lokal, connect, static, dan lainnya. Lalu selanjutnya kita memasukkan show IP route yang versi 6. Show IP route. Nah, di sini muncul pula hampir sama seperti tadi, yaitu terdapat IP address yang kita gunakan seperti ini. Ini merupakan IP address versi 6 yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan show running config. So running config. So running sepertinya tidak ada terjadi kesalahan, tapi tidak tahu mengapa selalu invalid. Coba kita copy dulu. Tetap saja
Eh, kita coba sekali lagi. So, running config. Hmm, mungkin terjadi kesalahan input, maka ini kita close saja. Mungkin saya tidak tahu kesalahannya di mana, yang saya tuliskan sudah benar. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke switch 2. Kita mencoba untuk passwordnya Cisco. Nah, untuk yang kedua ini kita coba so VLAN brief. So VLAN brief. Nah, sudah muncul ini seperti ini. Lalu kita coba test root pada nah, ini IP yang kita gunakan tadi, maka dia sudah berhasil. Nah, jika sudah selanjutnya kita coba tes root pula ke PC 1 dan PC 2. Kita coba trace root 2001 DB 8 Asyad A. Nah, ini berhasil kita trace root dan ini hasilnya, maka trace complete. Ini pada PC 1 kita sudah berhasil, lalu kita ke PC 2, kita kembali ke command prompt, lalu selanjutnya kita coba trace dari DB8 Asyad A. Nah, ini dapat kita lihat pula, kita berhasil trace root di PC yang kedua, yaitu trace rootnya complete. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.